Jenis ular terpanjang di dunia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi di Fahri Muhammad Channel. Ya, kali ini kita kedatangan tamu. Ini juga tamu jauh. Ya, beliau dari Lawang. Lawang apa Cendelo? Kasur. Kasur. Sing iso ini. Oh iya. Kasur. Busa. Nah, Untuk dia adalah sang petualang. Sang petualang apa? Loh, Mas. Weh. Halo teman-teman. Oh, tos dulu. Oh iya, Oke. gini ya tos. Iya. Ya. Nama saya Dika. Dika. Iya. Kalau petualang itu ya nggak petualang banget ya mas. Oh iya. Yo, ini Mas Ican. Gawa ceritanya kan. Gawa ini. Iya, Ini sampai subuh kok. Sampai subuh. Petualang itu biasanya kan ke hutan dan lain-lain. Terus nggak takut apapun. Ya setiap orang tuh punya rasa takut sih. Kalau saya ke hutan itu pasti sepatu boot, celana panjang, baju panjang. Ya, soalnya takut ulat bulu. Itu, ulat bulu. Gak takut. Ulat bulu tapi pakai. Iya, cek gak nang kulit kan mas. Nah, kan gatel lah. Iya, bener ya. Tuh, gak takut sebenarnya yo, geli. Aduh. Tuh. Asalnya sampean lah Mas, kenalkan dulu kepada. Saya dari Lawang. Lawang itu Mana? Lawang itu kecamatan yang paling ujung utara, berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan. Kecamatan ujung utara di Kabupaten Malang. Tuh, Malang Coret. Ya, utara dewe, pojok dewe. Kalau yang mau ke Malang dari arah Surabaya dan lain-lain, itu pasti lewat Lawang. Tuh. Aku nek metu ya Lewat Lawang, lewat Cendelo, Seneni Mae. Iya. Anak setan. Kegiatannya apa Mas? Sehari-hari. Sehari-hari di sebelum pandemi itu pagi ngajar, saya kebetulan Oh, ngajar juga. guru SD. Ya. Guru SD. Kelihatan dari kacamatanya. Kayak Ki Hajar Yontoro. Oh, di SD. Iya, di SD, terus siang itu pulang, terus ngelesi, les privat itu. Dulu itu dari murid, beberapa murid minta dilesi privat, iya ayo. Terus lama kelamaan manggil temannya. Oh. Seperti itu. Terus juga pulang lesi biasanya main sama hewan peliharaan gitu. Apa aja hewan peliharaannya? Kebetulan saya itu suka dengan yang eksotik, jarang dipelihara orang lain. Seperti Kayak ular, terus iguana, musang, terus buaya dalam bentuk mini. oh, iya. Nah, Iku jadi peliharaan, Mas. ya saudara-saudara, kita di sini juga kedatangan keper. Ya, keper itu sejenis kumbang. Jadi kita di sini bertiga, saya, Mas Icang dan keper. Ya. Welcome keper, welcome. Itu. Pelihara itu Mas. Ya kebetulan suka. Nggak biasa dipelihara wong koyo misalnya biasanya kan pelihara PT yo. PT, ya kambing mungkin. Saya pelihara kambing juga. Iya, dalam bentuk sate. Dalam bentuk sate, enak, gak ngarit. Iya. Mending tuku sate timbang tuku. Tuku wedhuse. Oke. Tuh, sudah itu. Nek melihara ular sak penarine ora, Mas? Kalau penari biasanya sewa, Mas. Sewa. Penari ular. Iya. Kayak sampean dhewe enggak? Oh enggak. Saya nari beda. Iya. Iya. Mulai kapan Mas sampean suka melihara hewan-hewan yang nggak biasa?
sebenarnya suka hewannya mulai kecil. Dulu itu mulai sebelum sekolah. Itu kan zamannya VCD dulu, VCD pasti anak 9 bulan tahu lah VCD, DVD itu. Setiap hari, enggak setiap hari sih, sering ibuku. Setiap ke toko kaset pasti beli kaset itu hewan-hewan. Tuh. Terus sering sih sampai tumpuan hewan-hewan mah. Suka hewan mulai kecil. Terus saya ingat hewan pertama itu dulu kelinci. Kelinci ya seperti anak-anak lainnya lah mas. Kelinci, terus ayam, burung dara, terus ikan. Mulai kecil pasti melihara hewan. Iya. Tuh, terus Yang aneh-aneh mulai kapan? yang aneh mulai SMA mas. Mulai SMA. Apa pertama kali? Ular, piton. Ular? Iya. Oh, udah melihara ular? Ular, tuh. Soalnya pengen sih lihat di YouTube. Itu Terus ketularan orang atau? ketularan orang sih, iya sih ketularan orang dari sosial media, dari YouTube. Terus dulu kan VCD ku lihat ular sangar rek, ular rek. Terus di YouTube dari Panji, wah Mas Panji. Mas Panji. Sangar. Pernah ketemu Mas Panji? Pernah kemarin serius. Di mana? Di Malang waktu kemarin ada kontes dari Repindo itu. Yang dari Dream Team itu kemarin Mas Panji, Iya. terus Mbah Goeng, dari teman-teman mungkin Iya. tahu Mbah Goeng, event reptil, reptil, kontes khusus reptil, reptil. iya, mau dari ular, iguana, itu cicak di dinding. Oke. Di rumah sampean sampai saat ini ada apa aja yang ada? Iguana, Gimana? terus ular itu di rumah teman-teman, ular di rumah teman-teman. Oh, di sini maksudnya? Enggak, di rumah teman-teman karena ibu saya takut ular. Oh, Tuh. dititip dong mas? Di teman-teman itu. Dulu saya pelihara ular di rumah itu dari piton. Kan Terus nggak bobo kalau untuk mas. kalau ayah nggak apa-apa, ayah ambil adik, ibu seperti itu. ya cuma ibu. Itu kandangnya itu saya tutupi kain sampean, pakai selambu. Saking Terus takutnya ibuku. Biarkan berkeliaran itu cuma di area kamar atau? Kalau dibiarkan berkeliaran itu dalam pengawasan biasanya. Oh, pasti kalau sama sampean Terus biasanya ambil ayah sama sayku habis mandi dikeluarkan, digendong-gendong seperti itu. Pernah sampean ikutkan kontes paling jauh itu kemana? Surabaya. Surabaya. Tuh. Ada challenge-nya juga gitu ya? Kalau kontes itu biasanya yang dinilai dari coraknya. Oh, Heeh. panjang? Enggak. Panjangnya itu dibagi per kelas kontesnya. Biasanya panjang kurang dari 2 meter atau panjang lebih dari 2 meter seperti itu. Oh gitu. Yang dicek itu yang dikonteskan kesehatan, terus corak warna, terus kecacatan genetik atau morp itu dari ular tersebut. Aku jadi penasaran, katanya sampean bawa juga ini mas. Oh saya bawa king cobra. Wih, Wih, bawa king serius? cobra. Serius ini. Kobra. Ini king cobra. Ini king cobra. Enggak, saya bawa yang Cina. Saya bawa yang Cina. Ini maaf ya teman-teman. Sampean ada itas mas? Iya. Enggak, mas, enggak keladupen. Enggak, lele ular itu dia enggak terlalu butuh udara. butuh, cuman reptil itu bisa tahan sih. Anjay. Ini namanya Piton reticulatus. Reticulatus. Ya, Piton reticulatus. Ini jenis enggak apa. Enggak. Cina. Ini jenis ular terpanjang di dunia. Woi, Kalau ular terbesar di dunia kan anaconda. Ya, anaconda itu ular terbesar di dunia. Ini ular terpanjang. Ini endemik berapa Indonesia. panjangnya ini? Yang ditemukan sampai
15 meter ada. 15 meter. Kalau yang ini? Ini mungkin 4 mungkin ya. Asik sih ya. Kalau ular sih nggak takut aku, cuma yo apa ya? Nek sing berbisa ngono iku lho sing rada wedi ya. Oh, saya juga takut. Durung rapi ya? Ya iya terus rapi. Cokot yo. Nah, Waalaikumsalam. ini, kalau yang nggak Cina, nyokotan. Nyokot pasti. Terus biar Cina sama ngapain? Cina itu dari baby mas, dari baby dipelihara terus sering dipegang gitu, terus kasih makan dan jangan sampai disakiti. Biasanya seperti itu sih. Di dowo ini lah. Coba buntutnya sampai. Wah. Tahu kok dicekal buntutnya? Wah, gak apa-apa mas. Iya. Pernah sampean kasih makan apa aja? Ayam mas. Kalau ya ayam terus marmut. Sebulan habis berapa kilo? Waduh, berapa kilo ya? Pokok sekali makan kan seminggu sekali biasanya saya. Seminggu sekali itu. Seminggu sekali makan? Iya, seminggu sekali. Serius gak apa-apa itu? Oh, nggak apa-apa mas. Seminggu sekali? Duh, memang ular seperti itu. Kadang ono sing 1 bulan sekali, 1 bulan sekali, terus 2 bulan sekali. Itu ayam kalau segini mas, 5 ekor yang bobot 3 kiloan. Berarti 15 kilo ya. 15 kilo sekali makan. Gila. Biasanya seperti itu. Ya dimakan Bulat-bulat, iya. Ya biasanya dimasak sih, dirica-rica, terus dia makan ambil nasi. langsung. Wah, sumpah ciamik bos. Tuh, Apa kuratus apa sih jenenge? Piton reticulatus Reticulatus. atau sanca kembang. Oh, sanca kembang. Sanca kembang. Sanca kembang. Ini sanca kembang. Tuh yang biasanya kalau di daerah lain itu dikonsumsi ya. Oh. Gak apa-apa serius sih, Mas. Oh seriusan? Tuh kan, dari cekelan. Belut nang ini gak apa-apa. Oh gak apa-apa. Ih. Sampai jak turu gak apa-apa. Pasti anu ya senengane bulet-bulet ini ya. Soalnya kan dia pegangan, cari pegangan hidup, Pegangan ini. cari pegangan hidup. Ini kalau bunuh mangsanya ngelilit dulu kan? Ngelilit. Kalau piton itu ngelilit. Pasti ngelilit ya? Iya. Piton, boa atau ular-ular yang nggak berbisa itu ngelilit. Jadi koyo ngerangkul ngono. Nah, dirangkul, dipeluk, Mari ngono cepate. dicatek sih baru dipeluk. Oh, di sana sih. Heeh. Piton nggak ada yang berbisa Mas ya? Semua jenis piton nggak ada yang berbisa mas. Wah, bajul ya ngarepnya ya. Iya. Oh, iya ya. Aduh. Wis. Balik karo pawangmu. Oh, dia ngendus-ngendus terus gitu, Mas. Ngendus-ngendus. Ya apa ya? Dia itu mendeteksi apa yang di sekitar itu bahaya atau enggak, ancaman buat dia atau enggak. Tuh. Sorry ya. Berat banget, Yo. Berat Berapa banget. Ini beratnya? Waduh, nggak ngitung. Mungkin Oh, dia balik sendiri. balik sendiri biasanya. Mungkin sampai Apa 30-an mungkin, 30 kilo mungkin. 30 Mungkin. kilo? Mungkin 30 kilo. Semakin besar dia semakin berat. Otot-otot ya. Iya, otot kabeh iki. Iya. Setiap ganti kulitnya berapa kali? Sebulan. Sebulan sekali atau 2 kali tergantung makannya. Kalau makannya Tergantung makan. kalau makannya dia los
Gue biasanya sebulan 2 kali atau sebulan 1 kali. Itu kan ganti kulit kan dia semakin gendut tuh, terus kulit lamanya dibuang, ganti kulit baru sing bisa melar seperti itu. Terus ketahanan hidupnya maksudnya, iya, bisa bertahan berapa lama dia hidup dan di dalam kondisi apa dia bisa hidup? Kalau Apa dengan suhu apapun dia bisa hidup? Piton reticulatus ini menurut saya pribadi ya, opini pribadi, itu jenis ular yang kuat. Dia itu di suhu panas dia kuat, suhu dingin dia kuat, terus dia itu sedikit tidak rewel, makanya kan banyak ular yang rewel. Rewel itu gimana? Biasanya kalau pilek dikit dia nggak makan. Pilek dikit? Ya apa pilek? Kalau ular pilek itu biasanya di mulut ya, di sekitar Basah. mulut itu ya berlendir. Oh, Itu pilek, terus sama kayak IS. mungkin itu kakek ais ya. Kakek ngambil ais itu, terus di lubang hidungnya itu kayak grok-grok pilek gitu. Batu-batu juga. Batuk, terus covid. Pusing, bibir pecah-pecah. Bibir pecah-pecah dan tuna asmara. Ngeri, hobi gak biasa. Tapi sekarang lambat laun banyak sih teman-teman sama-sama penghobi reptil. Kalau dulu kan jarang. Iya. 2012, 2013 itu jarang Mas ya. Ada cuman jarang, jauh-jauh Jakarta, Jogja, Surabaya, Malang itu cuma beberapa. Nah, lambat laun itu mulai berkembang dari teman-teman yang belum tahu apa itu reptil, terus tahu, oh pengen pelihara, jadi pelihara. Terus setelah pelihara dia kembang biak, breeding seperti itu. Banyak breeder sih sekarang itu. Peternak, nah, banyak peternak. Ya teman-teman yang belajar ternak, setelah itu main rekayasa genetik, misalnya jenis ular A dikawinkan dengan ular B, keluarnya C, hasil harga jualnya naik, seperti itu. Itu sih mainnya bisa. Selain ini, cuman bawa ada lainnya. Ada jenis piton juga, tapi Lebih iya. kecil. Ya lebih kecil sih, sama kayak itu. Piton molurus atau sanca bodo. Berarti ini menggo. Ya menggok tok Moh ngene. lurus. Iya, moh lurus. Kan gak bener. Berarti dilurusnya moh arek ngene lho. Berarti melakukan ini. Iya, ngene. Berarti ngene tok lho. Ini piton molurus atau sanca bodo. Sanca bodo. Sanca bodo. Kalau yang tadi sanca kembang. Sanca kembang. Iya. Apa Mas gak tahu sekolah deh. Kayak Mas ya? hypo, Mas. Hah? Hypo ini. Hype itu gimana? Hypo itu seperti ya. Wah. Keren ini. Seneng aku warna nih. Ini kekurangan pigmen hitam. Hah? Seperti itu, kekurangan pigmen hitam. Maksudnya gimana? Kalau yang normal kan dia cenderung hitam, coklat gitu. Ini cenderung krem, menguning. Seperti itu. Dia mau lurus sanca bodo atau Burmese python. Burmese. Ya, Burmese python. Dia lebih tenang kalau ya. Lebih tenang. Kalau piton reticulatus kan jalan terus. Enggak ini dia. Ya, Makannya sama. sama ayam juga. Cute, cute, yes. Oh, so cute, so cute.
Pelihara mas, pelihara. Waduh. Kalau nasi seneng ulo. Ya disingit no. Kalau di penghobi atau teman-teman reptiler itu biasanya sanca bodo ini Iya. cenderung rawan pilek. Oh iya. Ya, Kok bisa? daya tahan tubuhnya sedikit lebih rendah dari Piton reticulatus. Itu banyak kasus sih molu pilek. Lebih rentan dia ya. Iya, lebih rentan, harus lebih ekstra. Kenapa gitu, Mas? Karena ya beda jenis mungkin, beda ketahanan tubuh mungkin tuh. Tuh. Ini biasanya hidup di mana? Maksudnya di daerah mana? Di Indonesia banyak. Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu. Terus Afrika juga ada. Afrika di sana itu rock python mungkin. Rock python. Piton batu. Tuh. Menonton nanti, Mas. Ya, Asia. Endemik Asia. Siga. Coba nek sampean kelakuan ya. Oh, sama, Mas. Ya, Mas. Kalau reptil itu beda dengan mamalia ya. Biasanya mamalia tuh one man atau nurut sama satu atau dua orang, biasanya seperti itu. Kalau reptil ya enggak sih. Enggak ya? Oh, dia enggak penurut sama apa namanya? Satu orang. Sama Tuannya. yang tuannya. Enggak sama. Kalau misalnya ada jinak, ya wis dia jinak. Dan jinak saja ya, bukan jinak total. Karena sejinak-jinaknya ular kan hewan buas, pasti bisa gigit tuannya atau apa itu. Pastilah tuh. Sama enggak ada rasa khawatiran gitu? Khawatir itu kalau deket yang berbisa, Mas. Kalau yang nggak berbisa paling yus luka ngono tuh. Tuh paling banter ya jahitan. Pernah digigit? Mau tuh bilang belum pernah. Sampai sekarang belum pernah? Oh pernah kalau digigit, pernah. Kalau digigit sampai yang parah jahitan itu alhamdulillah belum. Jangan sampai ya, jangan Cuma sampai. biasa aja. Terus mungkin Dikasih apa? ya wis kasih air mengalir itu, dibersihkan sama air udah. Enggak sampai sakit apa? Enggak, karena dia tidak berbisa. Kecuali yang berbisa, dia pasti. Tapi pernah yang berbisa? Oh enggak pernah. Semua hewan bisa jinak, cuman dari kategori bagaimana jinaknya. Kalau seperti ada kategorinya berarti jinak. Ya kategorinya gini, hewan buas itu kan nggak bisa penurut banget kayak kucing, kayak anjing pun kan bisa gigit, bisa gigit. Iya. Kucing juga bisa. Semua hewan itu pasti bisa gigit. Dan kalau misalnya kategori jinak itu kan menurut mindset orang-orang, wah ini aman dan nggak gigit. Belum tentu. Kucing pun Persia, Angora dan lain-lain pasti ada fase di mana dia gigit. Gitu. Mungkin terakhir, Mas, pesan-pesan lah bagi yang mau melihara hewan-hewan yang nggak biasa ini kayak sampean, dan buat yang sudah memelihara hewan kayak sampean kayak gini. Nah aku pengen, Mas, cuman pelihara. Ada kayak ending kok. Lemari. Kamu pun, Mas? Aman. Yang penting kan ono sirkulasi udara ya, Mas. Sementing ono ya channel-channel ini teman ya. Oh, banyak. Ya. Oke, monggo, Mas. Pesan-pesan saya hati-hati dalam banyak hal, hati-hati dalam memelihara, hati-hati dalam ngasih makan, hati-hati dalam membeli. Takutnya sekarang banyak penipuan tuh. Oke, dalam memelihara dulu lah. Dari memelihara itu, sebelum memelihara sampean harus tahu apa yang akan sampean pelihara. Misalnya sampean ingin memelihara kucing, sampean harus tahu kucing ini makannya apa, terus cara memelihara bagaimana. Kalau sakit itu di gimanain tuh, terus kono
Paramek. Atau apa paramek, oskadon. Oskadon. Nah, itu. Ya, yang sagrip. Kok sebut merek? Oh iya, Rek. Kalau Oskadon Paramek Misa Grip mau endorse? Ya, endorse, monggo. Terus. Tuh. Terus kalau cara membersihkan bagaimana, seperti itu biasanya. Sampean harus tahu dulu apa yang akan sampean pelihara. Kedua, minta restu orang tua. Nah, itu penting itu. Kalau sampean mau Memelihara hewan pun harus minta restu orang tua. harus minta restu. Kalau misalnya sampean udah beli misalnya, Ya. beli ular lah ya. Oh, ular, saya beli ular harga misalnya 10 juta. Oke. Bawa pulang. Nah, orang tua sampean takut ular. Mending ojo. Ya mending aja. Daripada mending singit-singit. boleh. Singit-singit. Kayak Mas Dika. Boleh, singit-singit lah. Itu, tapi saya sarankan jangan. Oh, gitu. Ya. Karena berbahaya, risikonya besar. Timbangane ibuke sampean mlebu kamar sampean terus iki barangnya sapa? Moro dibuat 10 juta melayang. Oh, banyak kasus. Oh iya, aku tadi belum tanya harga ya. Sekitaran berapa itu Kak punya sampean? Kalau- Sanja Kembang? Kalau harga itu relatif Mas, dari misalnya ya tergantung daerah atau tempatnya. Misalnya di Malang sendiri, Iya. sanca kembang itu yang normal biasanya mulai dari 200 sampai 500 ribu. Itu Ya kalau sanca apa tadi? Bodoh. sanca bodoh Mm-mm. relatif sih, dari harga 350 sampai 500 sampai 700 gitu. Terus apa tadi Mas? Dalam memelihara dan membeli. Kalau membeli Hati-hati gimana? dalam membeli. Hmm. Saya sarankan kalau mau membeli itu sampean harus tahu yang menjual itu siapa. Oh, sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana. Takutnya itu hewan dalam tanda kutip misalnya hewan curian atau hewan dari alam liar. Seperti itu, bukan hasil dari ternakan sendiri. Ya. Terus bisa jadi juga itu penipuan. Kalau mau beli misalnya beda kota, Ya. ini di Jawa Timur misalnya beli di Jawa Barat, Mm-mm. itu saya sarankan pakai jasa rekening bersama. Oh, rekening bersama. Iya, Rekber ya. rekber itu salah satu cara untuk menghindari penipuan sih. Iya. Itu juga udah sih itu. Udah ya. Oh ya, Apalagi Mas? jangan buru hewan liar. Wah, Oh, iya. Penting itu. penting. Pemirsa. Kalau mau pelihara yang hasil ternakan, Hasil ternakan ya. Iya, Bukan hasil- yang liar ya. bukan yang liar. Karena Tapi sampean pernah? Ya, Oh. maksudnya buru, tapi habis itu ini kan. enggak, saya nggak buru. Jadi gini, Hmm. saya sama teman-teman satu hobi itu biasanya herping. Herping itu gimana? Herping itu kita ke alam, Mm-mm. terus cari hewan, Iya. ketemu, Mm-mm. dicek apa dia kutuan atau pilek atau sariawan. Setelah itu kalau aman dilepas. Pernah dapat itu Piton reticulatus itu dia sariawan. Sariawan, banyak wis kan di alam liar kan. Iya. Ya nggak Jadi terkontrol banyak. kan. Iya, Ya, betul. sariawan, terus kutuan, pilek. iya. Nah, setelah itu dibawa pulang, Mm-mm. sariawannya diobati, pileknya udah sembuh, kutunya juga udah sembuh. Nah, Dibalikin. dilepas di Itu di mana, Mas? hutan-hutan Malang. Tuh ngelepasnya juga di habitatnya lagi. Kerjasama dengan polisi hutan juga. Oh, Terus, gitu. Ya, Wajib lapor ya sama polisi hutan kalau ada apa-apa di. iya. Tuh kan banyak koneksi lah Betul. dari betul, polisi betul. hutan. Aku kemarin dapat ular gini, misalnya dapat biawak ini, Iya. luka ini, dibawa pulang, terus diobati, kasih makan, setelah itu dikembalikan ke alam liar. Itu biar apa ya, kalau misalnya minimal biasanya yang diburu itu biawak atau nyambe. Itu kan buat konsumsi misalnya. Iya. Ya 10 atau 15 tahun lagi mungkin kita nggak bisa lihat nyambe di alam liar. Iya, benar. Iya kan? Kalau ular sama ini pernah ditawar orang? Oh pernah. Sering Sering. kalau ditawar itu biasanya ada orang main terus Itu buat
Koleksi. Peliharaan aja atau buat Peliharaan. obat. Peliharaan aja ya. Tapi bisa piton buat obat. Itu buat Rata-rata obat. kobra ya? Itu kobra biasanya. Yang ada bisanya rata-rata. Iya, tapi juga gimana ya? Pro dan kontra sih seperti Iya. itu. Takutnya kalau semakin besar dia dikonsumsi Ya. di alam liar, populasinya habis. Oh, gitu. Tuh, kita cuma bisa lihat kobra itu di kebun binatang atau di video atau di YouTube tuh. Takutnya seperti itu. Ya, bagi para kawan-kawan yang lihat di Fahri Muhammad Channel, Save Animal, apa jenenge Mas? Ya, selamatkanlah Iya. hewan-hewan liar yang ada di sana. Ya kayak Mas Dika tadi, ketika kita melihat hewan yang kesakitan atau apa, bukan boleh dipelihara, tapi boleh disembuhkan dulu lukanya. Iya, kalau- diambil untuk kemudian dilepas lagi. Iya, gitu ya, Mas, ya. kalau misalnya bukan untuk sanggup, dipelihara, Mas ya. kalau misalnya sanggup dan teman-teman tahu Heeh. ilmunya atau cara menyembuhkannya, ya ditolong lah. Ditolong. Karena ya gimana ya, sama-sama makhluk Tuhan lah yang saling seksi. menolong. Seksi. Ya. Oke, terima kasih Mas Dika. Oke, terima Oke, kasih, bagi Mas Ican. kawan-kawan semuanya, kalau misalkan ingin Mas Dika kita undang lagi di channel ini, ya komen yang banyak ya. Undang lagi dong gitu. Biar Mas Dika bisa membawa hewan-hewan liar lainnya gitu. Misalkan buaya atau Ya, mungkin Daniel. mungkin next time kita akan bahas bagaimana caranya mengatasi buaya-buaya darat. Oh, Nah, itu supaya kalau yang seperti itu wajib dipunahkan. Oh iya, betul. Biasanya yang ya dia macam ganteng terus assalamualaikum ukti, wah itu harus punah. Duduk samen ya. Kan. Ya, barangkali besok-besok Mas Dika juga bisa penari ularnya ya. Oh, siap. Penari ular. Biar nggak ularnya aja. Kayaknya lebih menarik. Oke, terima kasih Mas Dika. Tos dulu dong. Sama-sama Mas Ican. Oke, kita akhiri sesi liar kita Sesi liar. di segmen Corona. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kreatif. Salam lestari. Weh.